Benarkah keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam demo besar Iran tahun 2026? Atau ini hanyalah narasi politik untuk mengalihkan perhatian dari krisis ekonomi dan tekanan rakyat Iran? Ribuan orang turun ke jalan kota-kota besar sehingga menyebabkan negara Iran lumpuh. Pemerintah menuding ada tangan asing yang mengatur kekacauan ini. Nama yang langsung disebut Amerika Serikat dan Israel. Tapi di sisi lain, banyak rakyat berkata, kami turun ke jalan bukan karena negara asing, tapi karena hidup makin sulit. Bagaimana ini? Jadi, siapa yang benar? Apakah ini murni suara rakyat, atau ada permainan geopolitik di baliknya? Demo di negara Iran tidak muncul tiba-tiba. Ada beberapa faktor utama yang memicunya. Hal tersebut mirip dengan negara kita, Indonesia, beberapa waktu yang lalu. Menarik bukan? Pemicu pertamanya adalah yang tak lain dan tak bukan karena faktor ekonomi. Negara Iran mengalami krisis ekonomi yang menghantam negaranya. Mereka tidak mampu mengekspor maupun mengimpor barang makanan dan kebutuhan pokok ke negara lain kecuali sekutu dekatnya yaitu Rusia dan Cina. Dan kini, nilai tukar mata uang Iran, rial, terhadap dolar Amerika Serikat sehingga mata uang Iran anjlok tajam ke level rekor rendah dalam beberapa bulan terakhir, melemah secara drastis dan mengurangi daya beli masyarakat. Ketika rial jatuh, harga barang termasuk bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok melejit, membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit dan warga Iran banyak menjadi pengangguran dan kemiskinan. Nilai mata uang Iran, rial, sedang mengalami kejatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di pasar bebas saat ini, $1 Amerika Serikat harus dibayar dengan lebih dari 1,4 juta rial, jauh dari era 1979 ketika $1 hanya setara 70 rial. Ini artinya nilai rial telah terdepresiasi puluhan ribu %, yang secara langsung mendorong harga barang naik tinggi dan daya beli rakyat anjlok. Ekonomi Iran juga terkena sanksi Amerika berlapis-lapis sejak 1979. Para pakar ekonomi barat mengklaim ekonomi Iran saat ini nyaris tidak dapat dikenali dibandingkan dengan kondisi saat revolusi Islam kala itu. Perang, sanksi, dan perubahan prioritas ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi melambat drastis. Iran termasuk salah satu negara dengan sanksi terberat di dunia. Sanksi ekonomi terhadap Iran pertama kali dijatuhkan Amerika Serikat pada 1979, menyusul tumbangnya Shah Muhammad Reza Pahlavi. Saat itu, Washington menghentikan impor minyak dari Iran dan membekukan aset Iran senilai $12 miliar Amerika Serikat. Rakyat Iran turun ke jalan bukan karena satu alasan saja. Ini adalah akumulasi dari rasa lelah, kecewa, dan putus asa yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di tengah gelombang protes ini muncul suara dari luar negeri. Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran sebelum revolusi 1979. Reza Pahlavi selama ini dikenal sebagai tokoh oposisi di pengasingan. Ia tidak tinggal di Iran, tapi terus mengikuti perkembangan negaranya dari luar. Dalam beberapa pernyataannya, ia menyampaikan dukungan moral kepada rakyat Iran yang sedang berjuang. Ia mengatakan bahwa rakyat berhak menentukan masa depan mereka sendiri dan bahwa sistem yang sekarang di bawah kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei telah gagal membangun negara Iran. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. شما که لباس نظامی بر تن کرده اید تا از ملت ایران دفاع کنید و اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارید. Dia sosok Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran yang dekat dengan Israel. Meski tidak pernah memimpin secara resmi, Reza Pahlavi kini muncul sebagai tokoh oposisi yang vokal terhadap rezim Ayatollah di Teheran. Dan jika rezim Islam pimpinan Ayatollah runtuh, Iran yang baru akan mengakui negara Israel secara resmi. Selain itu, ia bahkan pernah mengunjungi Israel dan menyampaikan pesan damai dan kerjasama. Dalam gelombang demonstrasi di Iran, muncul pula keterlibatan Israel. Di beberapa aksi terlihat demonstran mengibarkan bendera Israel dan bendera lama Iran yang berlambangkan singa dan matahari sebagai bendera oposisi yang menentang pemerintahan Ayatullah Khamenei. Hal tersebut juga disampaikan lewat akun resminya Mossad Farsi dalam media sosial X. Dalam terjemahannya, dia mengatakan, "Mari turun ke jalan bersama-sama, waktunya telah tiba.
Kami bersama Anda bukan hanya dari jarak jauh dan secara verbal, kami juga bersama Anda di lapangan. Seiring waktu, gelombang demonstrasi itu tidak lagi kondusif. Jumlah massa terus bertambah, emosi memuncak, dan situasi di banyak kota mulai lepas kendali. Jalan-jalan utama dipenuhi teriakan untuk mengurunkan rezim Iran dan memicu kemacetan dan perlawanan. Toko-toko tutup, kendaraan dibakar, masjid juga dibakar, dan bentrokan dengan aparat semakin sering terjadi. Demo yang menuntut perubahan berubah menjadi kerusuhan terbuka. Pemerintah terlihat kewalahan. Aparat dikerahkan di mana-mana, tetapi amarah massa sulit dibendung. Setiap hari muncul titik baru kericuhan, membuat negara seperti berada di ambang kekacauan. Dalam kondisi ini, wibawa pemerintah dipertanyakan karena mereka tampak tak lagi mampu mengendalikan jalanan, sementara rakyat merasa suara mereka hanya bisa didengar lewat kemarahan dan kekuatan massa. Di tengah situasi yang semakin panas, kemarahan massa mulai diarahkan langsung kepada simbol kekuasaan. Di beberapa kota, para demonstran terlihat membakar poster dan spanduk bergambar Ayatullah Khamenei. Api yang melahap gambar pemimpin tertinggi itu menjadi simbol bahwa rasa takut mulai runtuh. Tindakan ini dulu hampir tak pernah terbayangkan, karena mengkritik apalagi menghina pemimpin tertinggi bisa berujung hukuman berat. Namun malam itu, ribuan orang memilih melawan risiko demi menunjukkan bahwa mereka sudah tidak peduli lagi dengan ancaman. Lalu bagaimana respon dan reaksi keras pemerintah Iran terhadap pendemo? Dan bagaimana langkah-langkah yang diambil pihak pemerintah Iran ketika situasi semakin kacau serta pihak asing yang menyusup ke dalam negeri? Pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk menekan aksi massa. Yang paling drastis adalah pemadaman internet dan jaringan komunikasi nasional untuk menghambat koordinasi para demonstran dan membatasi informasi yang keluar dari dalam negeri. Pemerintah mulai menyebut aksi massa itu sebagai kerusuhan atau bahkan terorisme dengan mengklaim adanya campur tangan pihak asing untuk menggulingkan rezim yang berkuasa. Di level parlemen dan badan keamanan, pejabat tinggi menggambarkan situasi ini sebagai perang melawan teroris, menggagaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi tindakan yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Selain itu, aparat keamanan dan militer menggunakan kekuatan, termasuk menggunakan senjata dan bahkan tembakan peluru tajam di beberapa wilayah untuk membubarkan kerumunan. Banyak demonstran ditangkap dan otoritas Iran bahkan mengeluarkan ultimatum keras kepada peserta protes untuk menyerahkan diri dalam jangka waktu tertentu, mengancam hukuman berat bagi yang tidak patuh. Pemimpin Iran menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk perlindungan negara dari ancaman asing, terutama Amerika dan Israel. برای که او خوشش بیاد همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Iran bukan sekedar negara biasa di peta dunia. Ia merupakan salah satu kekuatan regional yang diperhitungkan dengan serius oleh banyak negara lain di Timur Tengah dan bahkan global. Dengan populasi lebih dari 88 juta jiwa, Iran memiliki basis manusia yang besar serta angkatan bersenjata yang luas dan beragam untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan wilayahnya dari ancaman eksternal. Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan rudal terbesar di kawasan Timur Tengah. Iran memiliki berbagai jenis rudal, mulai dari rudal jarak pendek, menengah, hingga jarak jauh. Beberapa di antaranya mampu menjangkau ribuan kilometer, yang berarti dapat mencapai target jauh di luar wilayah Iran. Rudal-rudal ini dirancang untuk menyerang pangkalan militer, kota strategis, hingga fasilitas penting musuh. Selain itu, Iran juga mengembangkan rudal jelajah yang bisa terbang rendah dan sulit dideteksi radar. Mampukah Iran menstabilkan negaranya dari tekanan demo dan juga penyusupan agen-agen Mossad yang berkeliaran di Iran? Dan bagaimana jika Iran mampu mengatasi semua ini dan bangkit melawan musuh-musuhnya? Karena saat ini, pemimpin tertinggi Ayatullah Khamenei belum jatuh dari kekuasaannya seperti yang diinginkan oleh Barat. Iran tetap berdiri meski banyak musuh yang ingin meruntuhkannya.
Dan terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya.